Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, daras kita, yaitu mempelajari bahasa Arab khususnya ilmu nahwu melalui kitab buku Syarah Jurumiyah yang berjudul At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizallahu taala. Dan tentunya salawat dan salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membahas tanda dari i'rab terakhir, yaitu i'rab yang keempat adalah i'rab jazm. Nah, di sini alamah al-jazmi. Nah, alamat al-jazmi. Ada faedah yang dapat kita ambil dari subjudul ini. Nah, perhatikan alamat al-jazmi. Ya. Asalnya ini adalah ala matani. Asalnya ini adalah alamatani musanna. Karena memang jazm hanya memiliki dua tanda. Masih ingat pembagian dari ke-14 tanda? Karena kan i'rab ada 4 ya. I'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Kalau di total, tanda dari keempat i'rab ada 14. Ya. Kemudian pembagiannya berapa? Rofa berapa? Rofa 4 dan 4. Ya, nasab 5. Nasab 5. Khafat 3. Khafat 3. Jazm 2. Jazm 2. Asalnya di sini adalah alamatani, dua tanda. Kemudian kemana nunnya? Nunnya dihapus. Ya. Nunnya dihapus. Tahu nggak kenapa nunnya dihapus? Karena maksudnya mudhof. Apakah hanya untuk musanna saja? Jamak. Ya. Jadi setiap musanna, yaitu isim yang bermakna dua dan juga jamak, ya, jamak muzakkar salim masuk maksudnya, yaitu isim yang diakhiri oleh nun. Jika dia menjadi mudhof, maka nunnya hilang. Karena memang kita tahu nun itu adalah tanwin. Nun itu adalah tanwin. Yang ada pada isim musanna, nun yang ada pada jamak muzakkar salim, itu semua adalah pengganti dari tanwin. Karena kalau kita tahu isim zohir saja yang menjadi mudhof itu dia tidak boleh ditanwin. Nah, barakallahu fiik. Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata di matanya, qala walil jazmi alamatani, dan pada jazm hanya ada dua tanda saja, as-sukunu wal hadfu. Yang pertama adalah sukun dan yang kedua adalah al-hadfu. Ingat, ini hanya terjadi pada fi'il saja, tidak akan pernah terjadi pada isim. Karena jazm adalah i'rab yang maksus, dikhususkan hanya untuk apa? Fi'il. Aqulu, saya katakan, pensyarah di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala, lamma intaha minal kalami, tatkala musannif itu intaha selesai minal kalam, dari membicarakan ala alamatil khafdi,
dari membicarakan tanda-tanda khafat sebelumnya yang telah kita bahas dan semoga kita memahaminya. Qaza yatakallamu, penulis langsung memulai membicarakan apa? Ala alamatil jazmi, yaitu memulai membicarakan tanda-tanda jazm. Fadzakara annaha, dan kemudian beliau pun ya menyebutkan bahwasanya dia memiliki berapa alamat tani, memiliki dua tanda. Nah, ihdahuma, salah satu dari kedua tanda tersebut asliyat, menjadi tanda asal. Wahia as-sukun, dan tanda asal dari i'rab jazm adalah as-sukun. Dan yang keduanya yaitu al-hadfu. Nanti al-hadfu ini terbagi menjadi dua nih. Ya. Ada hadfu, ya, ada hadfun nuni, ada hadfu harfil illah. Hadfun nuni ini ketika ya al-af'al al-khamsah ini kemasukan amil jazm, maka nunnya hilang. Kalau hadfu harfil illah ini ketika fi'il mu'tal kemasukan amil jazm, hilang juga huruf ilatnya. Entah huruf ilat alif, entah itu huruf ilat wawu, entah itu huruf ilat ya. Naam. Nah, batun sebagai pengganti, anha dari apa? Darinya, dari sukun. Ainda adamiha. Ya, ketika tidak ada. Wahya al-hadfu, dan dia adalah hadf. Famata wajadta fil kalimah, dan kapanpun engkau mendapati dalam suatu kata wahidah, ya. Naam. Min hatainil alamataini, datang satu tanda saja dari kedua tanda ini. Nah, hata ini bentuk anak dari haza ya teman-teman semua, dari hazihi. Nah, hata ini bentuk musanna dari apa? Dari hazihi. Jadi haza hazihi itu untuk mufrad, haza untuk mufrad muzakkar, hazi untuk mufrad muannas. Kalau untuk musanna yang muzakkar apa? Haza haza. Nah, kalau untuk rofa, kalau nasab dan jernya hazaini. Nah, kalau yang musannanya apa? Hatani. Itu rofa. Kalau nasab dan jernya hataini. Kemudian untuk jamaknya apa? Satu semuanya. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, yaitu apa? Haula, haulai. Itu di durus lughah tuh. Nah, arafta annaha majzumatun. Dibaca domah, dia menjadi apa? Khobar buat anak di sini. Ya, arafta annaha majzumatun. Nah, kalau kita ingin mengi'rab maf'ul bih dari arafta, dari araf, mana ini susunan kalimat ini ya? Jumlah ismi annaha majzumatun. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Begitu. Itu i'rab jumlah namanya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita langsung masuk maudhi'us sukun, tempat untuk sukun. Di mana nih tempat untuk sukun? Ya jelas fi'il mudhari yang sahih akhir. Lawan dari mu'tal. Gitu. Yang huruf terakhir fi'il mudhari ini bukanlah huruf ilat, tapi huruf yang sehat. Intinya selain alif, waw, dan ya. Fa amma sukunu fayakunu alamatan, dan adapun sukun maka dia menjadi satu tanda lil jazmi, untuk i'rab jazm fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhiri, pada fi'il mudhari yang sahih akhir, hurufnya sehat, huruf terakhirnya. Pensyarah menjelaskan di sini, aqulu as-sukunu huwal alamatul asliyatu. Sukun adalah tanda asal, tanda asli lil jazmi kama taqaddama, untuk jazm sebagaimana yang telah lewat kita baca tadi ya. Walihadza, dan oleh karena inilah bada bihi al-musannifu. Al-musannif ini memulai bihi dengannya. Wa huwa, dan dia yakunu alamatan ala jazmil kalimah, dan dia menjadi satu tanda atas jazmnya suatu kata, fi maudhi'in wahidin, hanya pada satu tempat saja. Wa huwa, dan dia adalah al-fi'lul mudhari' ya as-sahihul akhiru, dan tempatnya ini adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Wa ma'na kaunihi sahihil akhir, dan makna dari sahih akhir
Ya. Anna akhirahu laisa. Wa ma'na kaunihi sahihal akhiri tadi ya. Ini tadi kita mulai baca kaun sahihi ya. Wa ma'na kaunihi sahihal akhiri. Tahu nggak kenapa ini di fathah haknya? Sahiha kenapa dia di fathah? Nggak tahu sih. Saya udah pernah kasih tahu itu. Tahu nggak? Khobar kaun. Khobarnya kaun. Kabarnya kah? Kaun. Khobarnya kaun. Kaun itu kan sama beramal seperti kana ya. Bentuk tasrifnya dari sana juga. Maka dia fungsinya nggak hilang, yaitu apa? Tarfaul isma tansibul khobar gitu. Nah, ya, wa makna kaunihi sahil akhir. Makna akhir ya, laisa muntahiyan bi harfin min hurufil ilatis salasah. Bahwasanya akhirnya itu tidak diakhiri ya, harfin dengan satu huruf ya, dari huruf-huruf ilat yang 3. Wahia al alifu wal wawu wal ya'u. Nah, famisalul fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir al-majzumi, maka contoh fi'il mudhari' sahih akhir yang dijazm, qauluka perkataan antum, lam yuhmil zaidun auladahu. Lam yuhmil zaidun auladahu. Mil kan huruf terakhir lam. Lam tidak masuk pada ketiga huruf ilat tadi. Huruf ilat itu 3 apa saja? Al-alif, Mu'alif ya. dan ya. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad di surah Al-Ikhlas. Yalid, yulad. Nah, karena apa? Ada lam. Lam, kita tahu lam adalah perangkat untuk menjazmkan. Baik. Fakulun min, maka setiap dari yuhmil, yalid, yulad ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan adanya lam. Wa alamatu jazmihi, dan ini i'rabnya, tanda jazmnya adalah as-sukunu az-zahiru, adalah sukun yang terbaca nampak ala akhirih, di atas huruf terakhirnya. Kenapa demikian? Li'annahu sahihul akhiri, karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka tanda jazmnya dengan sukun. Baik. Gampang itu. Kita langsung masuk ke mawadi'ul hadzfi. Tempat-tempat untuk ya tanda penghapusan bagi i'rab jazm. Qala, berkata al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala, amal hadzfu, adapun hadzf, fayakun kalimatan, maka dia menjadi satu tanda lil jazmi, bagi i'rab jazm, yang tempatnya pertama ada pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' al mu'tal al akhiri, dan yang kedua adalah wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nuni, ya, pada fi'il-fi'il yang 5 yang mana rafa'nya itu bi tsabatin nun, dengan tetapnya nun. Saya katakan di sini pensyarah ya, Syekh Ahmad bin Al-Wasabi menjelaskan, hafizallahu taala, yakunul hadzfu alamatan ala jazmil kalimah. Hadzf ini menjadi satu tanda ala jazmil kalimah, atas jazmnya suatu kata, niyabatan sebagai ganti tentunya, anis sukun, dari sukun, fi maudhi'aini, pada 2 tempat, ahaduhum, salah satu ya dari keduanya adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Begitu. Wa makna kaunihi mu'tal al-akhiri ya. Dan makna kaunihi mu'tal akhir, yaitu makna dari apa namanya? Bentuk al-akhir. Anna akhirahu, bahwasannya, ini maknanya ya. Anna akhirahu
harfun min hurufil illatis salasah allati hiya al-alif wal waw wal ya. Bahwasanya huruf terakhir dari fi'il mu'tal akhir itu merupakan harfun huruf min hurufil illatis salasah, termasuk dari huruf-huruf illat yang 3, yaitu alif, waw, dan ya. Famisalu ma akhiruhu alifun. Nah, ini contoh akhir yang alif, yang akhirnya alif, yaitu kata yas'a fil mudhari yang huruf terakhirnya huruf illat alif, yaitu kata yas'a. Qauluhu fi jazmihi, ya. Taqulu fi jazmihi, engkau katakan pada jazmnya itu lam yas'a. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Nah, ya. Jadi kalau kita misalkan tidak tahu begitu ya, bukankah tidak tahu ini apakah mu'tal atau sahih, kita lihat. Misalkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro. Nah, lihat di dalam Al-Qur'annya, taro kalau ada alif bengkoknya itu salah cetakannya. Ya, karena taro itu adalah fi'il mu'tal akhir yang diakhiri oleh alif. Hilang akhirnya ya. Ro'a yaro, melihat. Tidakkah engkau melihat? Ya, kan itu artinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, ini yas'a. Maka fathah huruf terakhirnya itu menjadi atas hilangnya huruf alif di akhirnya. Begitu. Wa mithluhu, dan yang semisal qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yakhsha illallah. Maka kita lihat di sini i'rab yas'a dan yakhsha. Fakul min, maka setiap dari yas'a dan yakhsha ini fi'lun mudhari', ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bil lam, dia adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Nah, i'rabnya ya. Lam ini hadzfu harfil illati wa huwa alif bunyatan anis sukun wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Begitu teman-teman semua ya. Ada jazmnya adalah hadzfu harfil illah, penghilangan huruf illat, wa huwal alif, dan huruf illat itu adalah alif, niabatan tentunya sebagai ganti anis sukun, fathatu, dan fathah di situ, fathah yang nampak di akhirnya itu setelah kita baca tadi, padahal dia kemasukan amil jazm, qablaha dalilun dalil atas apa? Penghilangan yang huruf illat. Wa mithalu ma akhiruhu waw, ya. Dan contoh yang huruf terakhir atau huruf ilat akhirnya itu adalah waw, yaitu fi'il mudhari' tad'u. Na'am, da'a yad'u, tad'u. Taqulu fi jazmihi la tad'u ila syarri. Janganlah engkau mengajak orang-orang ini. Nah, itu ya. Qauluhu, dan yang semisal dari itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqfu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, di surah Al-Isra ayat 36. La taqfu. Nah, ini domah inilah yang menjadi dalil atas penghilangannya huruf ilat wawu. Karena kan wawu cocok hanya dengan harokat domah. Begitu pula alif cocok hanya dengan harokat fathah. Kalau ya cocoknya dengan harokat kasrah. Begitu. Fakulun, maka setiap dari tada'u dan takfu ini majazum yang dijazm dengan la nahiyah. Jadi kita bisa dapati tadi, ya, perangkat jazm bukan hanya lam tapi la nahiyah. La nahiyah itu adalah la yang berfungsi untuk melarang. Begitu teman-teman ya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illat. Wa huwal wawu niyabatan anis sukuni wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Gitu. Wa mithalu ma akhiruhu ya. Nah, ini yang akhirnya ya nih, kan pas 3 ya. Huruf illat kan alif, waw, dan ya. Contohnya apa? Yaqdi, taqulu fi jazmihi, engkau katakan pada jazmnya, la taqdi bi ghairil haq, janganlah engkau putuskan, ya. Ya, bi ghairil haq, dengan sesuatu yang tidak benar, begitu.
Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini contohnya ada wala tamshi fil ardi maroha di surah Al-Isra ayat 37. Apa artinya tuh? Wala tamshi. Janganlah engkau berjalan fil ardi di muka bumi ini maroha. Itu kalau kita pengen tahu i'rabnya kita lihat itu sebagai hal tuh. Nah, kita lihat di situ 3 ya, catatan kaki al-i'rab al-wawu atifah wa la tamshi, la tamshi. Nah, ya. Seperti la taqdi. Sama berarti kalau la taqdi kita lihat di situ. Nah, lanya nahiyatun, taqdinya fi'il mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmi harfu harfilillah wa huwa al-ya niabatan 'ani sukun wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta gitu. Tamshi. Tapi tamshi di situ kita i'rab dia sebagai apa? Fi'il mudhari'un majzumun bila nahiyah. Hadfu harfil 'illah. Nah, bahwa alia gitu wal kasratu qabla ya atas penghilangannya. Dan domir mustatir wujuban yang takdirnya anta. Tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Itu yang apa? Mengirapnya itu pakai wujuban jawazan itu maksudnya gimana Ustaz? Domir mustatir fi wujuban itu. Ya, ada jawazan, ada wujuban. Domir mustatir itu ada 2, ada wujuban, ada jawazan. Wujuban itu wajib. Wajib apa dia? Wajib mustatir. Begitu. Nah, tapi kalau jawazan dia boleh mustatir, boleh tidak. Maksudnya boleh tidak di sini, dia bisa digantikan dengan isim zahir. Makanya kalau yang jawazan itu hanya untuk domir-domir goib. Gitu teman-teman semua ya. Kalau wujuban itu ya domir-domir mukhotob, domir-domir mutakalim seperti ana, anta, antum, anti. Ya. Jadi begini. Ya. Ada kata kerja nasoro, menolong. Ya. Nasoro. Bisa di sini ditaruh apa namanya? Huwa nasoro. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya. Kemudian huwa ini bisa nggak digantikan dengan isim zohir? Bisa. Bisa. Ya. Zaidun. Sama aja kan kita ngomongin seorang laki-laki kan? Kalau huwa konteksnya kita belum mengetahui siapa laki-laki tersebut, kalau udah tahu ya kita taruh langsung nama dari zat laki-laki tersebut. Siapa misalkan Zaid lah, Hafiz gitu, Khalid kah begitu. Nah, itu yang dimaksud secara Jawa. Boleh menggunakan domir itu, boleh menggunakan isim zohir. Tapi kalau wujuban, kita ubah berarti itunya ya. Nah, contoh di sini apa? Nasorta atau tansuru. Nah, pakai mudhari saja. Kita juga boleh di sini nulisnya anta. Dan suruh anta. Sebagai taukid nanti berarti. Bukan anta. Dan suruh anta. Anta di sini bisa nggak diganti dengan isim zohir? Nggak bisa. Tidak. Sekalipun si anta ini punya nama misalkan ya. Khalid misalkan. Dan suruh Khalid, nggak jelas itu. Kita ngomongin si Khalid jadinya. Orang ketiga. Kayak gitu nggak bisa ya. Dalam bahasa apapun itu. Bahasa Indonesia pun nggak bisa yang namanya apa namanya komunikan orang yang diajak bicara itu diganti dengan nama. Maka dia harus dengan apa? Kata ganti kamu. Barakallah. Itu maksud dari wujuban dan jawaz. Nah, tadi kita terputus pembahasan maroha ya, marohan. Nah, marohan itu apa? Hal. Ya, dia hal kayak gitu. Semua. Baik, tadi sampai mana? Ya. Fakulun min, maka setiap dari taqdi wa tamshi yang memungkinkan berjalan itu adalah fi'il mudhari'un majzum, dia adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan la nahiyah wa alamatu jazm hasbu harfin illah wa huwa ya, dan huruf ilatnya itu ya niabatan anis sukun, dia sebagai ganti dari sukun, wal kasratu qablaha, dan tentunya kasrah yang sebelum huruf ilat tersebut yaitu dalilun alaiha, dalil atas
huruf ilatnya, huruf ilat terakhirnya begitu. Nah, baik yang kedua di sini al-maudhi'u tsani, yaitu fil af'alil khamsati, fi'il yang 5 allati turfa'u bi thubutin nun, yang rofaknya itu yang dirofa dengan tetapnya nun. Taqaddama, dan telah berlalu tentunya annaha, ya, bahwasanya kullu fi'il mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala bihi aliful isnain, yang bersambung dengan alif isnain, na'am, au wawul jamaah, bersambung dengan wawul jamaah, atau yaul muannatsatil mukhattabah, atau bersambung dengan ya muannatsatil mukhattabah. Nah, ya, itu adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5. Pasti dia diakhiri dan nunnya di situ sebagai tanda rofaknya. Alif waw dan ya muannas mukhatabah itu sebagai fa'ilnya. Famithalu matasala bihi aliful isnain qauluka lam yaktuba, asalnya apa? Lam yaktubani. Lam yaktubani. Begitu. Ya. Kemudian kalau yaktubani kan huma, mereka dua orang. Nah, ini yang antuma. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, la takhafa. Untuk dua orang tuh. La takhafa. Asalnya kan la takhafani. Karena kemasukan amil jazm, ya, yaitu la nahiyah, hilanglah nunnya begitu. Famisalu, dan contoh matasala bihi wawul jamaah, yang bersambung dengan wawul jamaah nih. Lam yaktubu, ya, mereka tidak menulis begitu. Lam yaktubu, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk yang antum. La tusrifu, ya, la tusrifu, jangan kalian, ya. Nah, di surah Al-A'raf ayat 31. Baik. Lalu matasala bihi ya'ul muannatsatil mukhattabah, dan contoh yang bersambung dengan ya muannas mukhattabah, qauluka, perkataan antum, la taktubi, harusnya kan taktubina. Naam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala takhafi, ya kan asalnya kan takhafina di surah Al-Qasas ayat 7. Fakul fi'lin, maka setiap fi'il min hadzal af'al, dari fi'il ini, majzumun, dijazm dia dengan lam atau la. Tadi kan contohnya ada yang dengan lam, ada yang dengan la nahiyah. La nahiyah ini yang di firman Allah, kalau lam itu yang contoh bikinan pensyarah, ya. Wa alamatu jazmihi, dan ini teman-teman semua kembali lagi jangan sampai lupa, ya, diingat terus. Wa alamatu jazmihi hadzafun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal af'alil khamsah. Begitu teman-teman semua, ya. Wala alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini kalau kita pengen mengirab ketiga huruf itu, ya, alif tasniyah, wawul jamaah, atau ya muannas mukhattabah. Kita irabnya dia adalah dhamir mutasil yang mabni di atas sukun, ya, fi mahalli. Nah, kalau mabni ini dia fi mahalli, pada tempat, fi mahalli raf'in, pada tempatnya rafa, sebagai apa berarti kedudukannya fa'il gitu. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan temuan kita pada pagi hari ini. Tanggung 2 menit lagi nih sampai 5.40, mungkin kita sedikit baca mu'rabat, ya. Nah, al-mu'rabat. Ini adalah kesimpulan dari tanda-tanda i'rab, di mana mu'rab itu ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Qala al-Imam Ibnu Ajurum, faslun al-mu'rabatu qismani. Nah, terbagi kan, qismun yu'rab bil harakat, ya, pembagian yang di'rab dengan harokat, wa qismun yu'rab bil huruf. Akan Syekh Laman tahal musannifu, tatkala musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum selesai menzikir i'rab, dari menyebutkan tanda-tanda pembagian i'rab ala sabil tafsil. Ala sabil tafsil ini artinya secara terperinci. Lalu beliau langsung memulai membicarakan alaiha, ya, terkait ini tadi, yaitu pembagian sesuatu yang di-i'rab dengan huruf, ya, fi hadzal fasal, pada fasal ini, ala sabilil ijmal, tentunya, ya, secara umum saja. Tamrinan lil mubtadi, masya Allah, sebagai sarana latihan untuk mubtadi, ya, untuk beginner.
ala adatil mutaqaddimin rahimahumullahu taala. Masya Allah. Ya, di atas kebiasaannya para ulama-ulama terdahulu memang begitu. Tatkala beliau menjelaskan permasalahan secara terperinci, kemudian beliau akan jelaskan secara umum. Ya, kebalik misalkan dengan kita berbicara dengan umum dulu, tidak secara terperinci dulu. Perinciannya nanti setelah kita menjelaskan secara global. Enggak, kalau para ulama jelaskan secara terperinci dulu, nah barulah dia jelaskan nanti secara global. Nah, wal mu'rabatu allati taqaddama dzikruha ala sabil tafsil thamaniyah. Nah, yang di i'rab itu telah berlalu penyebutannya ya, isim-isim mu'rab gitu. Secara terperinci ada 8. Isim mufrad ya kan? Isim mufrad ini apa? Mu'rab dia. Nah, jamak taksir begitu. Jamak muannas salim, al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari yang tidak bersambung tentunya dengan sesuatu apapun akhirnya. Wal musanna, isim-isim bermakna ganda, wa jam'ul mudzakkar salim, ya, dan fi'il jamak muzakkar isim-isim jamak muzakkar salim, wal asmal khamsah, panca isim-isim yang 5, abuka wa akhuka wa hamuki, ya kan, wa fuka wa dzumalin begitu. Wal af'alul khamsah, dan fi'il yang 5 tentunya, ya, yang rofaknya dengan tetapnya nun, ya, turfa'u bi thubutin nun, wa hadhil anwa', ya, dan wahadil anwa'u tsamaniyah, dan kedelapan jenis ini tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2 pembagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma yu'rabu bil harakati tsalath, yang tentu di-i'rab dengan apa? Harokat yang 3. Allati hiya ad-dhammah wal fathah wal kasrah. Ya, di-i'rab dengan apa? Dhammah, fathah, kasrah. Jadi si mufrad kan bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa di kasrah, begitu juga jamak taksir. Nah, kalau jamak muannats salim khusus nanti dia tidak di fathah, tapi intinya dia bisa di dhammah, bisa di kasrah, ya. Kemudian kalau fil mudhari ini khusus dia tidak di kasrah. Karena dia fiil kan, nggak bisa di kasrah. Tapi intinya dia bisa apa? Di dhammah dan bisa di fathah. Nanti dikatakan di sini wayal haku biha as-sukun. Wayal haku, dan diikut sertakan, ya. Diikutkan dengannya sukun. Begitu. Wahadzal kismu huwal asal, dan pembagian ini adalah asal. Ya, walihadza qaddamahu, dan oleh karena inilah didahulukan. Kemudian yang kedua apa? Ma yu'rab bil hurufil arba'ah. Yang diharokati dengan apa? Diharokati di i'rab. Nah, nah dengan huruf yang 4. Misalkan apa? Wawu contohnya kan. Wawu di mana? Jamak muzakkar salim. Begitu. Di mana lagi? Al asmaul khamsah ketika rofa. Al alif, alif di mana? Isim musanna. Isim musanna ketika apa? Ketika roh. Kemudian di mana? Al asmaul khamsah ketika nasab. Ya, begitu. Ya di mana? Ya untuk apa? Untuk isim musanna ketika nasab dan ketika khafat. Begitu pula untuk jamak muzakkar salim, ya kan? Ya. Kemudian nun, nun berarti ini untuk fiil nih. Ya, fiil-fiil yang 5 ketika rofa. Wa yalhaqu biha, wa yalhaqu. Nah, al-hadzfu, dan diikutkan dengannya adalah hadzf, penghilangan. Entah itu penghilangan huruf nun pada al-af'alul khamsah atau penghilangan huruf ilat pada fiil-fiil mu'tal akhir. Wa sayati dzikrun, ya. Wa sayati dzikru kulli naw'in minhuma, dan akan datang tentunya penyebutan setiap jenis dari keduanya insyaallahu taala. Nah, kita akan nanti masuk ke depan ini, ya, al-mu'rabu bil harakati. Baik, baik. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan. Ya, Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Teman-teman silahkan nanti bisa melanjutkan aktivitasnya, baik yang mencari nafkah ataupun mengurusi hal-hal lainnya. Tafadhol, kita tutup.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Wa jazakumullah khairan.